Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar pada mata kuliah Analitika Bisnis dengan judul Analisis Segmentasi Perilaku dan Prediksi Loyalitas Pelanggan E-commerce menggunakan metode cluster analysis dan classification. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Arinda Rahmi dengan NRP 008, Yosefin Grace dengan NRP 071, Naila Syakira dengan NRP 059, Ruth Salomita dengan NRP 119, dan Marza Sahda dengan NRP 084. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini. Pertumbuhan e-commerce saat ini, apalagi di era global, itu merupakan pangsa yang sangat besar dengan nilai 23,5% menurut statistik tahun 2025. Sehingga dengan pangsa yang sangat besar itu, perusahaan itu harus fokus tidak hanya pada akuisisi tetapi juga pada loyalitas pelanggan. Nah, permasalahan di industri ini, banyak perusahaan yang masih menggunakan data transaksi e-commerce-nya itu hanya sebatas laporan operasional saja, bukan analisis strategis yang digunakan untuk memahami perilaku pembelian dan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, pentingnya machine learning sangat cocok untuk digunakan dalam customer analytics pada case ini. Yakni pada case ini kami menggunakan clustering, di mana clustering ini dapat menghasilkan segmentasi perilaku pembelian yang lebih homogen dan menjadi dasar strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran menurut Awaliyah 2024, serta kami juga menggunakan klasifikasi untuk menganalisis faktor yang dapat mempengaruhi pelanggan menjadi returning customer menurut Xiaohao dan Harada tahun 2022. Nah, dengan adanya kombinasi keduanya ini dapat membantu meningkatkan retensi dan personalisasi layanan dan efektivitas marketing dalam perusahaan. Lalu selanjutnya untuk rumusan masalahnya ini ada 3. Yang pertama, bagaimana segmentasi perilaku pembelian konsumen dapat diidentifikasi menggunakan metode clustering pada data e-commerce. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi kemungkinan pelanggan menjadi returning customer berdasarkan analisis classification. Dan yang ketiga, bagaimana hasil segmentasi perilaku pembelian konsumen dan prediksi loyalitas pelanggan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Lalu untuk tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui segmentasi perilaku pembelian konsumen dapat diidentifikasi menggunakan metode clustering pada data e-commerce. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kemungkinan pelanggan menjadi returning customer berdasarkan analisis classification. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui implikasi manajerial berdasarkan hasil segmentasi dan prediksi loyalitas pelanggan untuk membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran, retensi pelanggan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian ini ada 2, yakni manfaat bagi perusahaan dan manfaat bagi akademik. Untuk manfaat bagi perusahaan, yang pertama, memberikan insight mengenai segmen pelanggan yang berbeda sehingga strategi pemasaran dapat dibuat lebih tepat sasaran. Lalu yang kedua, membantu perusahaan mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi menjadi returning customer sehingga dapat dirancang program retensi yang lebih efektif. Lalu untuk manfaat akademik, yakni menjadi contoh penerapan gabungan dalam metode clustering dan metode classification dalam analisis data e-commerce secara end-to-end mulai dari segmentasi hingga prediksi loyalitas. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Nah, untuk jenis datanya, data ini merupakan data secondary data dan data simulated dari dataset public Kaggle dengan judul E-commerce Customer Behavior and Sales Analysis in Turkey. Nah, untuk ruang lingkup informasinya ini memuat beberapa data transaksi, yakni ada data transaksi, demografi pelanggan, perilaku selama sesi, metode pembayaran, dan rating pelanggan. Lalu untuk link datasetnya sudah tercantum di PPT ini. Lalu untuk periode dan jumlah observasinya, dataset ini merekam transaksi pelanggan dalam kurun waktu 15 bulan dari bulan Januari 2023 hingga bulan Maret 2024, yang mana data ini berisi 5.000 transaksi e-commerce dari sebuah platform retail online di Turki. Lalu untuk struktur datasetnya ini terbagi menjadi 3 kategori,
dengan 18 variabel, yakni yang pertama variabel demografis dan lokasi pelanggan yang terdiri dari customer ID, age, gender, dan city. Lalu untuk variabel transaksi dan perilaku pembelian ini terdiri atas beberapa variabel, yaitu order ID, date, product category, unit price, quantity, discount amount, total amount, dan payment method. Lalu untuk kategori yang ketiga ada aktivitas digital dan pengalaman layanan yang terdiri atas device type, session duration minutes, page view, returning customer, delivery time days, dan customer rating. Selanjutnya untuk definisi variabel, yang pertama ada order ID yang merupakan kode unik untuk setiap transaksi. Lalu ada customer ID, yakni identitas unik untuk setiap pelanggan. Yang ketiga ada date, yaitu tanggal transaksi, age usia pelanggan, gender jenis kelamin, city kota domisili pelanggan. Pada dataset ini merupakan 10 kota besar di Turki. Lalu ada produk kategori, yakni kategori produk yang dibeli seperti elektronik, fashion, food, dan lain-lain. Lalu ada unit price, yakni harga satuan produk dalam mata uang Turki. Lalu quantity, yakni jumlah unit yang dibeli dalam satu kali transaksi. Ada diskon, nilai diskon yang diberikan. Lalu total amount, itu total transaksi setelah diskon. Lalu ada payment method, yaitu metode pembayaran yang digunakan, device type perangkat yang digunakan, session duration minutes selama sesi kunjungan pelanggan dalam menit. Lalu ada page view, jumlah halaman yang diakses dalam satu sesi. Lalu ada returning customer, yakni status returning customer dalam true or false. Lalu ada delivery time days, yakni lama pengiriman pesanan dalam hari, dan customer rating, yakni penilaian terhadap pelanggan dengan interval 1-5. Lalu selanjutnya ada pra pemrosesan data, yang dimana sebelum data diolah, data-data ini melalui proses pra pemrosesan. Nah, untuk clustering dan classification ini berbeda. Kalau pra pemrosesan data pada clustering ini tidak ada pra pemrosesan data, jadi 5.000 raw data itu langsung dimasukkan dan diolah ke aplikasi Orange. Sedangkan untuk classification, sebelum mengolah atau memasukkannya ke dalam Orange, datanya kita training dulu sebelum diolah. Lalu dengan perbandingan 2.000 data training dan 3.000 raw data. Setelah itu baru diolah di Orange. Selanjutnya itu penerapan cluster analysis untuk memetakan pola perilaku si pembeli. Nah, cluster analysis ini itu berbeda dengan classification analysis yang memang memiliki variabel prediktor dan variabel target. Nah, di cluster analysis ini hanya ada variabel fitur, di mana pada penelitian ini kami menggunakan 4 variabel, yaitu quantity, total amount, produk kategori, dan discount amount, yang nantinya akan digunakan ataupun diolah untuk melihat bagaimana sih pola perilaku dari si pembeli, khususnya customer, pada e-commerce. Nah, di sini kami mengolahnya dengan menggunakan algoritma yang disebut K-means. Itu salah satu algoritma pada cluster analysis yang memang umum digunakan untuk melakukan segmentasi. Nah, K-means ini sendiri nantinya bekerja dengan membagi data ke dalam sejumlah kelompok dengan meminimalkan jumlah jarak di setiap datanya. Nah, kami memilih K-means karena K-means ini umum yang pertama, lalu yang kedua lebih gampang untuk menemukan pola perilakunya, dan hasil klasternya itu lebih mudah diinterpretasikan, yaitu hanya dengan menggunakan scatter plot bisa, WDS bisa. Nah, hasilnya juga lebih efektif karena si K-means ini terkenal dapat mengolah ataupun mengelompokkan data yang memang data yang cukup besar atau seperti data numerik, khususnya data transaksi e-commerce. Oke, jadi untuk penerapan metode klasifikasi sendiri kita memakai 3 variabel. Variabel pertama variabel target, untuk yang kita tuju adalah mengetahui apakah customer tersebut menjadi returning customer atau enggak. Jadi dibagi menjadi 2. Yang kode 1 itu artinya pelanggan melakukan pembelian kembali atau returning customer. Yang 0 artinya pelanggan tidak melakukan pembelian ulang atau non-returning customer. Nah, jadi kami menggunakan ini untuk memprediksi kecenderungan perilaku pelanggan. Nah, selanjutnya adalah variabel prediktor. Nah, ini variabel-variabel menentukan apakah nantinya pelanggan tersebut kembali atau tidak. Jadi pelanggan tersebut kembali atau tidak dipengaruhi oleh variabel total amount, discount amount, session duration minutes, page view, customer rating, delivery time days, device type,
yang kemudian itu behavior customer tersebut menentukan apakah customer tersebut kembali membeli atau tidak. Jadi ini variabel independen yang digunakan untuk memprediksi target. Nah, selanjutnya ini variabel meta attribute, di mana ini tidak digunakan sebagai prediktor untuk menentukan variabel target, namun penting untuk diidentifikasi terkait customer ID, order ID, dan tanggal transaksi, karena berfungsi menjaga konsistensi data dan juga memudahkan untuk pelacakan dari observasi. Oke, selanjutnya terkait algoritma yang digunakan dalam metode klasifikasi. Yang pertama, kami menggunakan neural network atau dikenal jadi ANP, Analytical Network Process, atau ANN, Analytical Neural Network. Nah, jadi kalau kita membaca teori literatur, neural network sendiri itu mempelajari pola kompleks dari data melalui lapisan neuron buatan. Jadi kayak meniru cara kerja otak manusia dari lapisan awal, input hingga output. Nah, algoritma ini memproses variabel seperti total amount, page view, atau customer rating untuk menghasilkan probabilitas apakah pelanggan kembali atau tidak. Nah, kita memilih algoritma ini karena kami percaya bahwa algoritma ini mampu menangkap hubungan non-linear dalam perilaku pelanggan, terutama ketika adanya interaksi antar variabel seperti nilai transaksi ataupun durasi sesi yang mempengaruhi returning customer sendiri. Nah, kemudian algoritma kedua yaitu decision tree, di mana decision tree ini seperti pohon yang memiliki cabang-cabang. Nah, decision tree ini membagi data berdasarkan fitur dengan informasi gain tertinggi sehingga menghasilkan kelompok pelanggan yang semakin homogen berdasarkan data literatur. Nah, pada dataset returning customer, kita lihat bahwa model ini membantu mengidentifikasi fitur mana yang paling menentukan, misalnya unit price ataupun produk kategori. Itu asumsi kami misalnya. Nah, jadi fitur yang paling menentukan misalnya akan menjadi top event yang akan terpecah-pecah menjadi faktor-faktor lainnya. Nah, nanti untuk pembahasan fitur mana yang paling menentukan akan dibahas di bagian bab pembahasan. Nah, kenapa kami milih decision tree? Karena decision tree sendiri mudah untuk diinterpretasikan karena kan udah terlihat jelas tuh faktor-faktornya, dan menghasilkan visualisasi pohon yang menjelaskan faktor yang membedakan pelanggan dari returning atau non-returning customer itu sendiri. Oke, selanjutnya algoritma ketiga yang kami gunakan yaitu naive Bayes. Secara data literatur, naive Bayes sendiri menggunakan pendekatan probabilistik berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur. Nah, naive Bayes ini menghitung probabilitas pelanggan kembali berdasarkan distribusi variabel seperti diskon, rating, dan waktu pengiriman. Jadi cara pikirnya tuh, misal kita beri diskon. Nah, dari data historis, apakah kecenderungan setelah diberi diskon tuh pelanggan tuh menjadi returning customer atau tidak? Nah, seperti itu, menggunakan probabilitas dari data historical. Nah, kami memilih algoritma naive Bayes sendiri karena kami percaya bahwa algoritma naive Bayes dapat digunakan sebagai pembanding awal performa model lain pada dataset yang mengandung banyak fitur kategorikal. Nah, selanjutnya kita membahas algoritma keempat, yaitu KNN atau Key Nearest Neighbor. KNN sendiri ini menentukan kelas ketika kelas pelanggan berdasarkan kedekatan jarak dengan pelanggan lain yang memiliki pola perilaku serupa. Nah, misalnya yang memiliki total amount di atas contoh 1 juta akan dikelompokkan sama yang di bawah 1 juta. Nah, pada dataset ini, algoritma membandingkan kesamaan perilaku seperti jumlah halaman dilihat, alukan sesi, ataupun nilai transaksi untuk memprediksi returning customer. Nah, kami tentukan dari kelompok-kelompok tersebut, mana yang sekiranya menjadi kelompok returning, mana yang tidak. Nah, kami memilih algoritma ini karena algoritma ini efektif mengenali pola dan tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu, karena distribusinya sudah menggunakan faktor K dari Key Nearest Neighbor sendiri, sehingga cocok digunakan saat perilaku pelanggan tidak teratur secara linear. Jadi sudah dibantu sama Key Nearest Neighbor untuk diklasifikasikan. Selanjutnya, untuk mengevaluasi model sendiri, kami menggunakan beberapa widget. Yang pertama yaitu test and score, yang dimana test and score sendiri merupakan proses evaluasi model menggunakan data uji yang menilai kemampuan untuk generalisasi model. Jadi dari algoritma tadi 4 akan disejajarkan dan dilihat mana akurasi yang lebih tinggi. Nah, metrik yang dihasilkan dari test and score ada akurasi, precision, recall, F1 score, IUC, dan juga MCC. Nah, alasannya karena dataset ini lumayan tidak seimbang sehingga recall dan precision sangat relevan, dimana memungkinkan perbandingan performa antara algoritma biar kita tahu kira-kira algoritma mana yang memiliki akurasi lebih tinggi. Nah, selanjutnya evaluasi model yang kami gunakan yaitu confusion matrix yang ada TP, FP, TN, FN. Nah, ini menampilkan jumlah prediksi benar dan salah pada suatu kelas. Jadi returning customer yang benar-benar diprediksi returning dan benar-benar return masuk ke TP, yang salah diprediksi masuk ke FP. Nah,
Seperti itu. Jadi confusion metric memberikan insight detail terkait kesalahan model. Komponennya true positif, true negatif, false negatif. Alasan kami menggunakan confusion metric sendiri karena recall returning customer itu menunjukkan kemampuan model untuk menangkap pelanggan loyal. Jadi kita dari recall kita bisa tahu mana yang loyal, mana yang enggak. Dan analisa false negatif penting untuk menghindari pelanggan loyal yang terlewat. Takutnya kita menganggap kalau misal pelanggan ini nggak loyal, ternyata dia loyal. Dan selanjutnya membantu dari confusion matrix ini sendiri keseluruhan membantu memahami efektivitas model untuk strategi dari retensi pelanggan itu sendiri. Nah, selanjutnya terkait pembagian data. Dari data yang kami gunakan, datasetnya itu berjumlah 5.000 rows. Nah, dari 5.000 rows, kami ambil secara acak 3.000 untuk data training, sekitar 60%, dan 2.000 untuk data tes, sekitar 40%. Nah, karena kami mengambilnya itu secara acak, secara ngambil aja langsung. Nah, dikarenakan menurut data literatur, pembagian acak digunakan untuk memastikan bahwa proporsi pelanggan returning dan non-returning tetap representatif pada kedua subtes data. Jadi, tidak bias terkait mana yang tes, mana yang training. Nah, hal ini penting karena ketidakseimbangan kelas dalam dataset returning customer dapat memengaruhi performa model, sehingga evaluasi yang dilakukan pada data uji harus mencerminkan kondisi sebenarnya ketika model itu digunakan untuk mendeteksi pelanggan baru. Nah, dataset tidak seimbang kenapa? Karena dataset tidak seimbang karena di dataset kami ini kebanyakan customer-nya returning sekitar 80%. Ya, adapun berikut adalah hasil predictions dari 4 model klasifikasi yang kami gunakan, yang mana skemanya itu adalah dari 18 kolom. Itu kami jadikan yang satu sebagai target, yakni apakah customer itu akan kembali atau tidak, is returning customer. Kemudian 3 diantaranya seperti order ID, kemudian customer ID dan juga tanggal transaksi itu dia sebagai meta atribut, sedangkan data-data kolom lainnya, baik itu data categorical ataupun numerical, itu dijadikan juga sebagai features. Nah, dari hasil analisis menggunakan Orange software didapatkan kesimpulan bahwa nilai area under the curve seluruh model itu ada di kisaran yang sangat rendah, sekitar 0,48 sampai 0,52. Jadi bisa dibilang tidak ada model yang punya kemampuan yang cukup baik dalam melakukan klasifikasi. Selain itu, dari segi MCC-nya juga mendekati 0, yang menegaskan juga kalau hampir semua model ini gagal menangkap struktur data yang lebih beneficial. Lalu kami juga melakukan komparasi dengan skema lainnya, yang mana di skema lainnya ini kami hanya menggunakan tipe data tipe data numerical sebagai feature, sedangkan tipe data kategorikalnya kami skip. Nah, dari hasil analisis komparasi tadi dapatkan kesimpulan bahwa sebenarnya nilai classification accuracy dari model atau dari skema yang kedua yang baru itu dia lebih tinggi, terutama pada model decision tree dan juga NP atau neural network-nya. Jadi bisa dibilang lebih akurat begitu daripada skema yang menggunakan all features. Ya, adapun berikut adalah visualisasi dari decision tree yang kami gunakan untuk skema yang all features tadi, di mana dari decision tree ini bisa dilihat bahwa driver utama atau features utama yang menjadi pemisah atau klasifikasi di sini adalah dari segi unit price-nya atau harga di node teratas. Lalu diikuti juga dengan city dan produk kategori yang bisa dibilang cukup kuat dalam memisahkan pelanggan atau mengklasifikasi pelanggan. Kemudian dari segi faktor geografi dan juga jenis produknya itu berperan cukup signifikan. Adapun dari faktor demografisnya ini bisa dibilang relatif lemah. Kemudian payment methodnya juga punya pengaruh yang terbatas, termasuk dari segi age dan juga fitur gender. Adapun berikut kami lampirkan hasil dari analisis menggunakan widget test and score pada Orange software, khususnya di bagian area under erosi curve, kemudian classification accuracy, dan juga dari segi precision. Yang mana bisa disimpulkan bahwa untuk evaluasi ini sendiri kita perlu memakai area under the curve, kemudian F1 dan juga precision recall termasuk MCC, supaya prediksinya itu juga benar-benar bisa terbayang lebih
signifikan lebih akurat begitu. Lalu bisa dibilang juga semua model ini cenderung mereka bisa mengenali, returning customer-nya seperti apa, tapi kurang bisa membedakan, non-returning-nya itu seperti apa. Karena, bisa dilihat juga dari segi recall-nya tinggi, tapi nilai area under curve dan juga MCC-nya tuh rendah. Lalu dari sekian model yang digunakan, model yang paling stabil dan seimbang itu adalah model neural network atau, ANP, di mana nilai area under the curve dan juga MCC-nya itu paling tinggi. Kemudian untuk KNN itu bisa dibilang moderat, sedangkan decision tree dan juga naive Bayes itu cukup lemah. Ya, adapun berikut kami juga lampirkan hasil dari conversion matrix yang membandingkan dari 4 model klasifikasi yang kami gunakan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada dasarnya bisa disimpulkan bahwa evaluasi yang digunakan, evaluasi model itu tidak hanya menggunakan parameter akurasi saja, tapi juga perlu menggunakan parameter yang lain seperti sensitivity, specificity, precision, F1 dan yang lainnya. Kemudian seperti yang disampaikan juga bahwa semua model ini sangat baik dalam mengenali returning customer-nya, tapi sangat lemah dalam mengenali non-returning customer. Lalu dari 4 model klasifikasi yang kami gunakan, model neural network atau NP itu menjadi pilihan yang terbaik karena dia memberikan kombinasi yang balance gitu ya antara sensitivity, precision, specificity, dan juga dari segi MCC-nya dibanding dengan model-model lainnya. Jadi dari kedua analisis yang kami lakukan, yakni analisis klasterisasi dan juga klasifikasi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ada 2 segmen pelanggan yang sangat kontras. Jadi kami bagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama ini dia karakternya low value dengan belanja kecil dan juga engagement rendah. Untuk mana klaster 1 ini dia kuantitinya 0,1 sampai 0,2 unit dengan total amount under 200.000 dan diskon amount-nya hampir 0. Kemudian untuk klaster kedua ini adalah klaster yang high value dengan transaksi yang besar, diskon tinggi, dan kontribusi ekonominya dominan. Jadi total amount-nya sekitar 1,5 juta sampai 3 juta, kuantitinya jauh lebih besar. Kemudian diskon amount-nya bisa lebih dari 300.000. Lalu yang kedua, pelanggan high value itu menunjukkan perilaku digital yang lebih intens dengan durasi sesi dan jumlah halamannya tuh jauh lebih tinggi. Jadi klaster 1 ini dia bisa sesi 2 sampai 3 menit itu halamannya 1 sampai 2. Kemudian untuk klaster kedua ini sesinya 4 sampai 6 menit dan halamannya bisa 3 sampai 5 halaman. Lalu faktor yang paling berpengaruh terhadap returning customer ini maksudnya adalah dari total amount, discount amount, kemudian customer rating dan juga delivery time. Lalu yang keempat adalah kebutuhan pengalaman pelanggan itu juga bisa berbeda antar segmennya gitu. Cluster 1 dia perlu user experience yang sederhana dan micro incentive, sedangkan cluster 2 itu dia lebih suka yang lebih personal dan juga pengalaman digitalnya itu lebih kaya. Lalu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, model yang paling cocok dan paling stabil itu adalah neural network. Untuk clustering analysis sendiri, kami menggunakan silhouette score. Silhouette score itu berfungsi untuk melihat seberapa kompak suatu cluster dan seberapa jauh jaraknya dari cluster yang lain. Nilainya itu dari rentang -1 sampai dengan 1, di mana semakin tinggi nilainya itu menunjukkan pengelompokan yang semakin baik. Nah, penerapannya sendiri, silhouette score ini digunakan bersamaan dengan K-means pada segmentasi pelanggan e-commerce pada kasus yang sudah kami pilih. Gunanya untuk memilih jumlah cluster optimal dengan mengambil nilai K yang menghasilkan rata-rata silhouette paling tinggi. Berikut merupakan hasil cluster analysis menggunakan K-means dan silhouette score, di mana kami menampilkannya dengan grafik garis atau line plot terbagi menjadi 2 cluster. Cluster pertama itu kami sebutkan dengan nama low value karena pelanggan dalam cluster ini memiliki nilai transaksi yang rendah, perilaku belanja yang sederhana, serta tidak terlalu bergantung pada diskon. Sedangkan cluster 2 sendiri mengingat pelanggan dalam kelompok ini menunjukkan nilai pembelian yang tinggi dan sensitivitas yang kuat terhadap diskon, maka kami memberikan label sebagai high value. Untuk cluster 1 sendiri dari grafik ini dapat
dilihat bahwa rata-rata pembelian pada seluruh kategori produk itu berada pada kisaran rendah, yaitu antara 0,1 sampai dengan 0,2 dengan pola yang stabil tanpa variasi yang besar, di mana total diskonnya itu juga sangat kecil, menunjukkan bahwa pelanggan klaster 1 ini cenderung membeli dalam jumlah sedikit dan jarang memanfaatkan diskon yang ada. Terus juga untuk klaster 2 itu rata-rata pembeliannya itu tinggi dan bervariasi, terutama pada kategori produk seperti fashion, home and garden, dan juga toys atau mainan. Nah, untuk diskon amonnya sendiri pada klaster ini tuh lebih besar, yang menandakan bahwa pelanggan pada C2 itu lebih aktif berbelanja dan lebih sering memanfaatkan adanya diskon. Berikut merupakan interpretasi hasil cluster analysis dari variabel quantity, di mana cluster 1 itu atau low value itu memiliki pola pembelian yang cenderung membeli dalam kuantitas yang kecil atau jumlah yang kecil, dan di grafik tersebut terlihat bahwa mereka berkumpul di satu titik saja. Sedangkan kalau misalnya cluster 2 itu dia lebih besar dan menyebar di beberapa titik yang tinggi, yang menunjukkan bahwa volume pembelian mereka itu cukup besar daripada cluster 1. Berikutnya adalah hasil interpretasi dari variabel discount amount, di mana di cluster 1 itu penggunaan diskon itu masih dalam jumlah yang sangat kecil dan mereka kurang sensitif terhadap promosi. Sedangkan pada cluster 2 atau cluster high value itu mereka cenderung memanfaatkan nilai diskon dengan nilai yang tinggi dan lebih sensitif terhadap promosi dan memiliki variasi transaksi yang lebih besar daripada cluster 1 tadi. Pada variabel total amount, cluster 1 juga masih menunjukkan total transaksi yang rendah dan pola pembelian yang seragam. Pembeliannya itu cenderung dengan transaksi yang bernilai rendah dan cukup konsisten tanpa adanya variasi yang besar. Sedangkan kalau misalnya pada cluster high value itu total transaksi itu lebih tinggi dan perilaku pembelian yang lebih beragam. Pelanggan pada cluster ini bernilai tinggi dan hanya muncul pada klaster 2 dibandingkan dengan klaster 1 tadi. Oke, setelah kita melakukan analisa menggunakan algoritma yang ada, kita mempropos implikasi apa yang bisa kita ambil untuk strategi bisnis. Yang pertama, strategi pemasaran dan strategi segmentasi pelanggan. Nah, kita bisa lihat nih di situ ada klaster 1 yang memiliki kuantiti sangat rendah sekitar 0,1 sampai 0,2 unit per transaksi. Total amount-nya juga kecil, diskon amount-nya kecil, dan juga tidak responsif terhadap diskon pasar, karena kalau dikasih diskon dia juga nggak ada respon apakah dia returning atau enggak. Nah, kemudian cluster 2 kita bisa lihat total amount-nya tuh jauh lebih tinggi, sekitar 1.500.000 sampai 3 juta per transaksi. Nah, diskon amount-nya juga besar, sekitar lebih dari 300.000. Kemudian pembeliannya dominan pada kategori fashion dan home and garden, dan volume pembeliannya 10-15 kali lipat lebih tinggi daripada cluster 1. Nah, key takeaway-nya sendiri, cluster 1 tuh low engagement, low value, pembeliannya tuh sporadis, yang selanjutnya tidak mengaruhi promo. Nah, kemudian cluster 2 high value, promo sensitif, dan juga memaksimalkan transaksi saat dia mendapatkan diskon besar. Jadi kita ada patternnya tuh di situ. Yang dimana beberapa teori pendukung dari Weldel dan Kamakura menyatakan bahwa segmentasi perilaku berbasis transaksi mengungkapkan struktur dari nilai pelanggan. Kemudian kedua dari Gupta dan Lamham, dimana sebagian kecil pelanggan atau bisa dibilang kita simpulkan cluster 2 menghasilkan sebagian besar pendapatan sesuai dengan prinsip Pareto, low effort high impact, dan juga terakhir mendukung teori dari Kahneman, di mana cluster 2 ini menunjukkan perilaku value maximization, di mana dengan merespon kenaikan benefit finansial seperti diskon besar. Seperti saya bilang tadi, low effort high impact, jadi dengan adanya diskon dia langsung memaksimalkan value dari transaksinya. Nah, strategi yang bisa kita lakukan dari melihat data ini ya, ini pertama value based customer targeting. Jadi kita alokasikan 60% sampai 70% anggaran nih untuk cluster 2, karena cluster 2 ini jauh lebih memiliki respon terhadap adanya diskon. Jadi kita persen anggarannya ketika melakukan promosi lebih difokuskan kepada customer cluster 2. Kemudian kembangkan program loyalitas bertingkat dengan batas nilai. Nah, ini contohnya pelanggan dengan total amount lebih dari 2 juta per bulan mendapatkan akses, misalnya early access terhadap produk. Kemudian curated recommendation dan juga promo-promo eksklusif, karena kita merasa bahwa kalau
pelanggan ini beneran loyal sama kita, itu harus dibuktikan dengan kalau misal kita pengen pelanggan tuh loyal sama kita dan kita memberikan akses eksklusif khusus, pelanggan tuh harus memiliki expense yang tinggi sehingga bisa bervalue ke kita karena kita berikan akses yang baik dan juga pelanggan memiliki pembelian yang rutin sehingga kan harus tetap menjaga di atas 2 jutanya tadi kan. Poinnya tetap menjaga di atas 2 juta. Nah, kemudian yang ketiga dari value based customer targeting kita bisa menerapkan diskon bersyarat. Jadi diskon tuh hanya berlaku untuk pembelian yang di atas 1 juta saja. Itu bisa untuk memastikan value dari customer yang beli itu tinggi. Kemudian untuk klaster 1 sendiri kita bisa memberikan treatment seperti micro incentive seperti 5.000 sampai 10.000 aja. Jadi jangan banyak diskonnya karena tidak sensitif terhadap harga diskon. Kemudian yang kedua, untuk klaster 1 tuh mungkin lebih fokus pada edukasi dan rekomendasi produk yang sederhana saja. Jadi nggak perlu yang mengeluarkan high effort untuk customer 1. Jadi fokusnya ke edukasi supaya setidaknya customer 1 ini lebih aware terhadap produk-produk kita. Kemudian yang ketiga, hindari promosi besar yang mengerus margin karena mending kita ke klaster 2 karena klaster 1 kurang sensitif terhadap promosi. Nah, kemudian strategi kedua yang bisa kita gunakan adalah integrasi dengan model prediksi returning customer. Identifikasi pelanggan C2 yang beresiko trend dan prioritaskan untuk intervensi. Kemudian untuk C1 yang memiliki probabilitas returning tinggi, berikan aktivasi ringan tanpa biaya besar. Jadi, misal kayak adanya untuk cluster 1 yang memiliki returning tinggi, kita bisa berikan misalnya reward kalau kamu klaim misal ke 10 pembelian bisa kita kasih voucher ataupun reward lainnya. Selanjutnya, implikasi hasil temuan kita terhadap strategi penerapan harga. Nah, ini seperti tadi dibagi kedua klaster, kita berdasarkannya pada itu. Nah, ini key takeaway-nya dari dua klaster tersebut adalah klaster 1 itu inelastis terhadap harga pembelian, dipicu kebutuhan dasar bukan insentif harga. Seperti tadi dimention juga bahwa klaster 1 ini diberikan diskon nggak mempan. Nah, kemudian kedua, key takeaway-nya adalah kalau klaster 2 itu sangat elastis, di mana diskon besar itu menjadi pemicu utama terhadap transaksi dan juga peningkatan dari kuantiti pembelian sendiri. Klaster 2 itu perilakunya value maximization seperti di slide sebelumnya, sedangkan C1 tidak bereaksi terhadap potongan harga. Selanjutnya ada teori-teori pendukung terkait teori tersebut, di mana ada teori Monroe dan teori Blackburn, dan di mana elastisitas harga itu berpengaruh pada C2 tapi tidak pada HT1. Kemudian diskon efektif hanya untuk segmen deal prone, bukan sesuai untuk profil C2. Nah, sebenarnya kita kalau udah dapat dari hasil implikasinya, key takeaway-nya, strateginya adalah diskon. Yang pertama, diskon berbasis minimum transaksi, misalnya hanya untuk pembelian 1 juta agar diskon itu mendorong peningkatan pembelian. Jadi kalau misal pembeliannya rendah dan kita beri diskon, otomatis kita akan rugi. Jadi kita ingin profit maximization. Nah, kemudian kedua, bundling produk untuk kategori populer. Untuk klaster 2 kita bisa lihat fashion, home, dan garden ini gede banget untuk dari value-nya, jadi memprediksi customer return-nya juga gede. Jadi kita bundle dua produk ini yang harganya 250.000 sampai 300.000 bisa memberikan potongan 50.000 dengan bundling, khusus bundling. Nah, kemudian ketiga adalah loyalty reward bagi pelanggan dengan total belanja lebih dari 2 juta per periode, yang adanya cashback bertingkat, kemudian voucher eksklusif, promo early access. Mirip banget sama yang pemasaran karena kalau kita ambil dari skema diskon, kita bisa kategorikan diskon itu sebagai upaya pemasaran. Kemudian hindari diskon besar untuk C1 karena tidak efektif dan hanya menurunkan margin. Oke, implikasi ketiga terhadap strategi operasional dan manajemen layanan. Nah, dari data yang kita punya, kita bisa dapat takeaway-nya bahwa klaster 1 switching cost-nya sangat rendah, sangat mudah churn ketika pengiriman terlambat. Sedangkan klaster 2 toleransinya masih ada pada rentang 1-3 hari, tetapi melemah drastis jika pengiriman lebih dari 4 hari. Nah, itu bisa simpulkan bahwa kecepatan dan konsistensi pengiriman menjadi faktor yang sangat-sangat penting untuk membentuk loyalitas pelanggan. Nah, ini bisa kita lihat kenapa saya menyimpulkan sangat penting, karena dari data-datanya ini pengiriman itu sangat-sangat menentukan rating pelanggan, dan rating pelanggan berefeknya pada branding image dari e-commerce itu sendiri, dan juga kepuasan pelanggan akan menurun yang akan mengakibatkan customer akan tidak return terhadap e-commerce itu. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan analisis tersebut kita
menpropose strategi yang pertama, tetapkan target pengiriman 80% pengiriman tuh harus tiba dalam 2-3 hari. Jadi jangan sampai telat dalam pengirimannya. Kemudian kita harus melakukan evaluasi terhadap mitra logistik. Misalnya logistiknya itu apakah JNE, JNT dan lain-lainnya yang evaluasinya berdasarkan terhadap ketepatan waktu, error rate, dan juga performa pada peak season. Karena takutnya nih di hari biasa dia bisa perform well, tapi pada peak season ternyata performanya kurang memuaskan. Nah, selanjutnya sediakan pengiriman premium bagi pelanggan bernilai tinggi klaster 2. Jadi, untuk klaster 2 yang value transaksinya bisa tinggi, misal di atas 1 juta atau 2 juta, kita bisa menawarkan opsi gratis ongkir untuk pengirimannya, ataupun opsi gratis ongkir untuk pengiriman yang memiliki layanan lebih tinggi ataupun layanan kelas lebih premium daripada pengiriman biasanya. Jadi gratis ongkirnya juga harus lebih besar. Dan yang terakhir, terapkan service recovery intelligence untuk di sistemnya, dimana deteksi otomatis ratingnya di atas 4,0, yang dimana kalau ratingnya di bawah itu kurang dari 4,0 itu akan ada tindak lanjut 24-72 jam melalui kompensasi, voucher atau kontak personal. Jadi simpelnya gini, kalau kita udah tahu nih ratingnya dia di antara 0 sampai 3,9, berarti ada sesuatu yang salah. 3,99 sorry. Berarti ada sesuatu yang salah sehingga kita langsung memberikan kompensasi, apakah itu berupa voucher ataupun berupa diskon, ataupun kita sekedar mengkontak saja pada customer tersebut sehingga kita memastikan loyalitas pelanggan agar pelanggan tersebut menjadi returning customer. Oke, selanjutnya kita membahas implikasi terhadap strategi digital platform dan juga perilaku pengguna, di mana kita bisa ngelihatnya ada klaster pertama. Klaster pertama ini aksesnya kebanyakan e-commerce-nya melalui mobile device, kemudian durasi sesinya, engagement-nya rendah, konsisten dengan perilaku belanja yang lebih kecil. Nah, kita ke-nya langsung ya, ini klaster 1 itu mencari informasinya itu lebih ringkas, nggak suka yang ada navigasi kompleks, dan juga preferensi keputusannya itu cepat karena dia kan sesinya lebih singkat daripada sesi klaster 2. Nah, untuk klaster 2 ini lebih suka dimana dia tuh researchnya lebih tinggi, membutuhkan informasi yang lebih komprehensif, lebih senang eksplorasi di e-commerce-nya, dan juga sangat responsif terhadap promo dan juga rekomendasi. Nah, ini ada teori-teori yang mendukung bahwa pengalaman digital dipengaruhi konteks, engagement, dan tujuan transaksi, kemudian konsisten dari UX personalization atau desain efektif itu harus sesuai dengan perilaku setiap segmen. Misal segmen that's why cluster 1 sama cluster 2 harus berikan perilaku yang berbeda. Nah, kita membagi menjadi perilaku 2 cluster. Untuk cluster 1 sendiri kita sebut sebagai low engagement, dimana sebagai pebisnis atau sebagai pemilik e-commerce kita harus menerapkan mobile first interface yang sederhana, karena cluster 1 sendiri tuh waktu yang dimiliki untuk eksplorasi di e-commerce itu singkat saja dibandingkan cluster 2. Nah, jadi harus pakai hook, pesan intinya ditampilkan di awal. Kemudian harus ada tombol ajakan bertindak atau tombol call to action yang diposisikan harus strategis, harus terlihat dengan jelas. Kemudian yang terakhir, tampilkan produk populer tanpa perlu eksplorasi panjang. Jadi produk-produk yang sekiranya memang sering dibeli oleh customer itu diberikan pada urutan pertama. Kemudian untuk cluster 2 yang kita anggap sebagai high value eksploratif, di mana cluster 2 sendiri kita harus memberikan rekomendasi berbasis riwayat transaksi mereka, karena mereka kalau eksplorasi di e-commerce-nya lama banget, sedangkan jadi biar mereka lebih mudah kita memberikan transaksi historis mereka. Nah, kemudian tampilkan promo dinamis perbandingan produk ulasan mendalam. Biar apa? Biar mereka nggak semakin bingung, karena kan kalau mereka udah tercermin nih, mereka di e-commerce-nya itu sangat lama, jadi itu bisa disimpulkan bahwa mereka mengalami kebingungan dalam membeli produk. Jadi ketika ada promo yang pop up atau perbandingan produk itu jadi mempermudah mereka ketika eksplorasi di e-commerce. Kemudian sediakan tampilan bundling sesuai dengan pola pembelian. Untuk apa? Untuk biar gak bingung lagi sih di dalam pembeliannya. Jadi kalau udah ada bundling, karena kan value-nya cluster 2 seperti yang tadi udah tinggi kan, jadi buying power-nya tuh sangat tinggi. Jadi kalau kita bundling, mungkin dia akan mengurangi waktu dia scrolling, kebingungannya langsung dibeli aja. Kemudian yang terakhir, kirimkan pengingat produk dan notifikasi personal untuk mendorong eksplorasi. Nah, cluster 2 tadi kan sangat-sangat eksploratif dan membandingkan produk. Jadi ketika
misal dia lagi banding-bandingin di e-commerce ini dengan aplikasi lain. Nah, tiba-tiba ada pengingat produk dan notifikasi untuk produk yang dari e-commerce kita. Nah, dari e-commerce kita otomatis dia akan ter-recall dan juga kembali lagi ke e-commerce kita untuk membeli di e-commerce kita. Seperti itu. Oke, dari hasil analisa kita bisa simpulkan bahwa dari 5.000 data tadi kita bisa bagi menjadi 2 segmen pelanggan utama, yaitu cluster 1 yang dimana customernya low engagement, pembelian unitnya rendah, dan total transaksinya itu tidak begitu banyak dibandingkan cluster 2 sebesar kurang dari 200.000. Dan juga di cluster 1 ini customernya hampir tidak pernah memakai diskon. Nah, kemudian cluster 2 ini lebih high value transaksi, dimana transaksinya sebesar 1.500.000 sampai 3 juta di kisaran rata-rata segitu, dan diskon yang digunakan sebesar rata-rata 300.000, yang dimana customer di cluster 2 ini sangat sensitif terhadap harga promo. Nah, model klasifikasi ini memberikan performa prediktif terbatas, namun variabel seperti delivery time dan customer rating terbukti sangat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Jadi kalau kita simpulkan dari semua faktor tadi, 5.000 data, kita bisa menemukan bahwa yang paling memengaruhi customer is returning atau not returning adalah dari customer rating dan juga delivery time. Nah, jadi kita perlu pay attention terhadap 2 hal tersebut karena kita pengen customer-nya returning lagi. Nah, strategi rate managerial sendiri lebih diarahkan pada retensi di cluster 2 karena penggunaan diskonnya berbasisnya kita pengennya kenapa fokus pada cluster 2? Karena cluster 2 itu sensitif terhadap harga promo. Nah, jadi dari situ kita ingin memberikan diskon berbasis minimum transaksi serta bundling untuk menjaga margin profitabilitas kita sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya, operasional perlu meningkatkan ketepatan pengiriman dan menerapkan service recovery cepat untuk pelanggan yang dengan rating rendah. Karena balik lagi, kalau misal variabel yang paling mempengaruhi customer is returning atau no adalah delivery time dan customer rating, otomatis kita harus menjaga itu karena tujuan kita adalah customer returning. Jadi karena kita ingin pelanggan itu kembali ke kita harus menjaga 2 hal tersebut. Selanjutnya, optimalisasi platform digital harus dibedakan. Mobile first sederhana untuk cluster 1 dan pengalaman kaya serta personalisasi untuk cluster 2 karena kita bisa melihat behaviornya sangat berbeda terkait spend time mereka ketika akan membeli produk. Nah, kemudian selanjutnya keterbatasan penelitian, di mana penelitian yang kami lakukan, datanya hanya berasal dari 1 periode saja, sebesar 15 bulan, dan datanya kan data trainingnya 3.000, data tesnya 2.000. Jadi bisa mungkin dari kurang jangka panjang lah kalau hanya 15 bulan saja. Jadi kita bisa menganalisis data yang lebih banyak dan data yang lebih panjang. Mungkin alasan kenapa kita menggunakan data 5.000 row saja karena dari Orange sendiri tidak memperkenankan untuk data yang banyak, maksimal 5.000. Kemudian selanjutnya tidak ada variabel psikografis, preferensi atau data kampanye sehingga analisis loyalitas kurang mendalam. Nah, misal kayak gini, kita hanya tahu berapa total diskon yang diberikan, tapi kita nggak pernah dikasih tahu di dataset aktivitas promosi apa yang mereka berikan, seperti misalnya iklan ataupun campaign yang mengajak mereka untuk suatu hal seperti itu. Jadi kita bisa mempertimbangkan variabel psikografis juga jika ingin penelitiannya lebih baik. Kemudian selanjutnya metode klasifikasi masih dasar dan belum memakai teknik ensemble atau penanganan imbalance yang lebih baik karena yang tadi saya mention juga bahwa dataset kami ini tidak balance karena ternyata di dataset kami ini masih banyak yang datanya tuh masih banyak bahwa customer itu returning. Jadi itu yang menyebabkan tidak balance itu di titik itu. Jadi mungkin kalau ada teknik untuk mengatasi data imbalance itu akan lebih baik untuk penelitian selanjutnya. Jadi sarannya dari kami gunakan data time series untuk melihat perubahan perilaku pelanggan dari waktu ke waktu. Jadi bisa kelihatan nih dari bulan ke bulan ataupun tahun ke tahun untuk lebih baik. Datanya lebih time series. Kemudian uji coba juga algoritma lain yang bisa digunakan. Tidak hanya terbatas pada beberapa algoritma yang akan digunakan seperti random forest, XGBoost ataupun like GBM. Dan juga yang ketiga, tambahkan variabel preferensi produk dan data kampanye, channel marketing dan clickstream detail. Jadi ketika di dataset itu ada variabel-variabel tersebut, otomatis lebih mudah untuk kita menentukan implikasi dan strategi manajerial apa yang bisa digunakan. Karena kalau begini kita cuma tahu
cuman bisa kelihatan bahwa customer rating dan delivery time itu menjadi variabel utama yang mempengaruhi, tapi variabel lain seperti preferensi produk dan data kampanye kurang, dan channel marketing kurang bisa kita lihat. Kemudian yang terakhir, gunakan eksperimen A or B atau metode kausal untuk menilai dampak strategi secara langsung. Jadi strateginya kita propose, tapi kita perlu evaluasi juga. Jadi eksperimen langsung lah terhadap strategi-strateginya untuk penelitian ini tuh lebih baik. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk video presentasi sendiri dapat diakses di intip.in/anbis group 1. Terima kasih, Pak.